Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Materi pengajian kita pada pagi hari ini berjudul air susu dibalas air tuba. Kalau air susu semuanya tahu ya. Kalau air tuba si apa? Tuba niku napa sih? Tuba itu adalah nama pohon. Nama pohon yang sangat beracun. Oh, bunder. Yang sangat beracun. Berarti sama saja air susu dibalas dengan air tuba itu adalah membalas air susu dengan racun. Ini sebuah ungkapan, sebuah perumpamaan yang sering dipakai untuk menggambarkan orang yang membalas kebaikan dengan keburukan. Contoh, ada orang baik sekali sama kita. Dia sering membantu kita ketika kita lagi sangat membutuhkan bantuan dia. Anak kita sakit, dia bantu. Kemudian kita terlilit hutang, dia bantu. Ada masalah apa, dia bantu. Kira-kira kalau misalnya suatu saat dia minta sesuatu kepada kita dan kita mampu, panjenengan tegel apa mboten nolak? Mboten. Gak tega Ustaz menolak. Takut air susu dibalas dengan air tuba. Banyak di antara kita alhamdulillah, kalau sudah dibaiki sama orang lain, berusaha bagaimana caranya tidak berbuat buruk kepada orang tersebut. Alias kita nggak mau membalas air susu dengan air tuba. Tapi kalau misalnya kita pikirkan baik-baik, ternyata tidak jarang di antara kita yang mungkin setiap hari membalas air susu dengan air
tuba tanpa terasa. Siapakah yang paling berjasa kepada kita? Ini bukan orang. Pertanyaan saya, siapakah yang paling berjasa kepada kita? Adalah Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala paling berjasa kepada kita? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala-galanya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat, entah itu yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita tanpa kita meminta, alias Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada kita begitu saja. Contoh, siapa di antara kita yang pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga nanti saya bisa bernafas? Sinten? Coba angkat tangan. Yang pagi ini tadi habis subuh berdoa sama Allah, ya Allah, semoga hari ini saya bisa bernafas. Siapa yang tadi pagi berdoa seperti itu? Ada enggak? Dikasih enggak sama Allah? Padahal kita enggak minta kan? Allah Subhanahu wa ta'ala sering sekali memberi kita nikmat tanpa kita minta. Makanya keterlaluan kalau misalnya ada orang mengatakan Allah itu pelit. Ada sebagai orang kayak gitu, ya Allah sekawit mien saya minta donga ben dadi wong sugih, nyatane ora sugih-sugih. Allah ini pelit. Astagfirullahaladzim. Kan cuma itu yang belum dikabulkan sama Allah permintaan kita. Banyak di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan tanpa kita harus memintanya kepada Allah. Nafas itu mahal enggak? Mahalnya seberapa? Dalam satu hari kita sih butuh nafas berapa? Kalau nafas itu di liter. Nafas itu ukurannya liter. Menurut sebuah penelitian, dalam sehari itu kita membutuhkan untuk bernafas 14.000 liter. Pinten? 14.000 liter udara setiap apa? Harinya. 14.000 bener diduitaken pinten? Kalau dihitung-hitung antara oksigen dengan nitrogen, karena itu kebutuhan nafas kita, kalau dihitung-hitung dengan harga yang dijual sekarang, dalam satu hari itu kita butuh duit 176 juta. Genopo? Bernafas. 176 juta niku sebulan apa setahun? Sedina. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu kepada kita tanpa kita minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak mungkin bisa menghitung. Itu kita baru bicara masalah nafas. Belum kita berbicara yang lainnya. Nuwun sewu, nuwun sewu. Panjenengan ke kamar mandi, buang, setelah buang keluar mengucapkan ghufranaka. Ada doa yang lain, alhamdulilladzi adhaba 'annal adza.
Ba'abani. Begitu keluar kamar mandi kok mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Nikmat apa mboten? Nikmat. Panjenengan kebelet, yang dikebelet itu nggak bisa keluar. Pripun raose? Wah, ora karu-karuan. Ada orang dioperasi gara-gara nggak bisa buang air kecil, buang air besar. Wonten apa mboten? Wonten. Ada cerita seorang kakek usia 70 tahun. Usia 70 tahun. Suatu hari dia itu tidak bisa buang air kecil selama 3 hari kalau nggak salah. Rasanya ora karu-karuan, sakitnya luar biasa. Akhirnya pergi ke dokter, diperiksa sama dokternya. Wah, ini harus operasi, harus operasi. Ya udah apa-apa lah, orang tahan banget ini, rasanya orang karu-karuan. Akhirnya operasi, betul begitu periksa langsung operasi. Begitu selesai operasi, tur, rasanya apa? Plong, enak banget. Perawatan, kemudian setelah itu selesai perawatan sembuh, ada nota apa? Tagihan. Begitu ngelihat angkanya, angka yang ada di nota itu, mbah-mbah tadi itu nangis. Pinten angkanya teng mriku? 10 juta. Pinten? 10 juta. Mbah-mbah itu spontan nangis di hadapan dokter yang mengoperasi dia. Dokternya tanya, "Mbah, apa terlalu mahal? Apa biayanya terlalu mahal sehingga panjenengan itu nangis? Kalau terlalu mahal, kami bisa memberikan diskon, kami kurangi." Kata mbah-mbah itu, "Pak dokter, saya nangis itu bukan karena melihat angka 10 juta. Tapi saya itu nangis karena saya teringat selama 70 tahun saya bisa pipis. Tidak pernah saya ditagih nota sama Allah Subhanahu wa ta'ala." Pinten tahun? 70 tahun bisa pipis orang bayar. Ini 3 hari bayar pinten? 10 juta. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang akan kalian dustakan? Itu kita baru bicara masalah nikmat duniawi. Belum kita berbicara nikmat ukhrawi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mendapatkan hidayah beragama Islam. Nikmat apa mboten? Nikmat. Di tengah-tengah manusia yang jumlahnya miliaran orang, belum mendapatkan nikmat beragama Islam. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa yang membedakan antara kita dengan tetangga kita yang tinggal satu RT, yang sama-sama hidup di situ sudah lama, kok kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam, sedangkan tetangga kita tidak beragama Islam, padahal tinggalnya dekat. Kenapa Allah pilih kita mendapatkan karunia beragama Islam? Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita runtut seluruh nikmat tersebut, tidak mungkin kita akan bisa menghitung nikmat itu. Tapi yang jadi pertanyaan,
nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung itu sudah seperti apa kita membalasnya. Banyak di antara kita ternyata kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu justru malah kita balas dengan air tuba. Apa iya Ustaz kalau nggak percaya? Di dalam sehari kita berbuat maksiat sama Allah berapa kali? Ping pinten? Coba mungkin ada di antara kita, saya, panjenengan, suatu hari pengen tahu dalam sehari semalam sih berbuat maksiat berapa kali. Kemudian menyiapkan kertas dan apa? Dan pulpen. Kemudian mencatat setiap hari maksiat jiro, kayak pas niku lho pilihan apa? Caleg nggih, jiro 45, jiro 45. Itu kalau misalnya kita sempat untuk menghitung itu, kira-kira sehari kita berbuat maksiat berapa kali? Enggak terhitung. Dan dahsyatnya, tragisnya, ketika kita berbuat maksiat itu, setiap kita berbuat maksiat, medianya, sarana pendukungnya adalah kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada yang memberi nikmat tersebut, yaitu Allah SWT. Kalau nggak percaya, ibu-ibu nun sewu masih suka ngrasani? Ngrasani niku dosa napa mboten? Nun sewu. Panjenengan ngrasani pakai apa? Mulut siapa yang ngasih? Tuh, baru tahu kan? Kita berbuat maksiat kepada Allah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu apa bukan membalas air susu dengan air tuba? Bapak-bapak yang mungkin kadang-kadang masih suka cuci mata. Kenapa cuci mata, Pak? Oh, cuci mata ya kae lah. Nek orang ngarep TV ya neng dalan-dalan. Itu cuci mata pakai apa? Mata. Mata dari siapa? Allah. Orang-orang kaya yang sampai sekarang belum tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakat hartanya. Harta itu dari siapa? Allah. Yang disuruh dikeluarkan gak semuanya, cuma 2,5%. Enggane 1.000, 2,5%-nya pinten? 2.500. 2.500. Iya Ustaz. Nek duitnya 1.000 ya 2.500 sedidik. Nek duitnya 1 miliar. 1 miliar pinten? 20 juta nggih. 20 juta ya akeh Ustaz. Subhanallah. Lihat antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, gak sebanding. Kita itu kadang-kadang cuma melihat nikmat itu dari sisi materi, duit saja. 1 miliar dikurangi 20 juta, ya akeh. Coba sekarang nafas Anda yang satu hari 147 juta, sebulan pinten niku? 1 bulan itu kalau 147 juta, 1 bulan itu 5,3 miliar. Niku duit napa mboten? Duit. Cuman wujudnya itu bukan kertas.
Wujudnya sesuatu yang sangat kita butuhkan. Panjenengan mau nggak bernafas sebulan dibayar 5 miliar? Siapa sih gelem? Ya. Yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mesti berwujud uang. Ini pemahaman yang sempit tentang nikmat. Makanya pernah ada seorang miskin datang kepada seorang ulama salaf. Kata orang miskin itu, "Ya Allah, Pak Ustadz," itu bahasa kita, atau Pak Yai, "saya ini kok dari dulu miskin terus gak punya duit ya. Saya ini dilahirkan miskin, bapak saya juga miskin, bae juga miskin, anaknya miskin, putune miskin. Kawin biyen ora tahu dadi wong sugih." Akhirnya ulama tersebut ingin mengajak orang miskin itu untuk berpikir bahwa nikmat itu bukan hanya berbentuk uang. Dia bertanya, "Fulan, kalau misalnya ada orang datang kepada kamu pengen beli mata kamu, pengen beli apa? Mata. Dibeli satu mata ya 100 juta lah. Loro berarti pira? 200. Kamu mau? Yang mau yo. Masa mata dibeli? Ya sudah, kalau kamu nggak mau dibeli matanya, orang itu pengen beli telinga kamu. Pengen beli apa? Telinga. Jadi kok dituku loro-loro ini jadi orang apa? Orang nabu binge. Sama harganya segitu. Wah, nggak mau. Satu-satu disebutkan. Orang mau pengen beli jantung kamu, orang pengen beli ginjal kamu, orang pengen nggak mau. Kata ulama tersebut, "Subhanallah, kamu ngakunya miskin padahal kamu adalah seorang jutawan." Jutawan apanya? Anggota tubuh. Itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kamu selama ini mengeluh bahwasanya kamu miskin, padahal sebenarnya kamu adalah seorang yang kaya raya karena kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anggota-anggota tubuh yang tidak bisa dibeli. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung. Kita jelalatan mengumbar pandangan mata, menggunakan mata yang Allah berikan kepada kita. Kita ngerasani berbuat maksiat kepada Allah menggunakan lisan yang Allah berikan kepada kita. Kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik menggunakan telinga yang Allah berikan kepada kita. Itu apa? Tidak termasuk membalas air susu dengan air tuba. Kira-kira Allah mampu nggak? Kalau kita gunakan mata kita untuk berbuat maksiat, kita gunakan telinga kita untuk maksiat, kita gunakan mulut kita untuk maksiat, kira-kira Allah mampu nggak untuk mencabut nikmat itu detik itu juga? Mampu nggak? Mampu. Bahkan sekarang juga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 1 detik mampu untuk membuat kita tahu-tahu gak bisa melihat, alias buta. Membuat kita tahu-tahu tidak bisa mendengar, alias tuli. Membuat kita tiba-tiba tidak bisa berbicara, alias bisu. Bahkan Allah mampu untuk membuat kita tiba-tiba gak bisa berjalan, alias lumpuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu. Dan mungkin sebagian dari manusia layak untuk dicabut nikmatnya. Kenapa? Karena setiap hari dia berbuat maksiat kepada Allah, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sudah dikasih kaki, bukannya digunakan untuk pergi ke masjid,
tapi digunakan untuk berbuat maksiat. Pantes kalau misalnya Allah menimpakan hukuman kepada orang-orang seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok Allah tidak mencabut? Sekarang berapa kali panjenengan ibu-ibu berapa kali ngerasani ping pinten? Ping pitu? Gak terhitung kan? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tahu-tahu mencabut izin berbicara, akhirnya kalau berbicara pakai nomor, pakai bahasa isyarat. Panjenengan pernah melihat orang yang gak bisa bicara? Kalau bicara kan Kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu, karena setiap harinya kita gunakan lisan kita untuk merasani orang, mungkin layak, pantas. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mencabut? Bukan tidak, belum. Kenapa? Mungkin karena Allah Subhanahu wa taala kasihan sama kita. Allah Subhanahu wa taala kasihan sama kita. Ini anak Adam, manusia ini kalau misalnya tahu-tahu nggak bisa melihat, bagaimana rasanya? Coba panjenengan pejamkan mata. Gak usah lama-lama, 1 menit. Kemudian panjenengan yang dirasakan apa? Apa yang dirasakan? Gelap. Panjenengan bisa melihat teman yang di samping? Gak bisa. Bisa melihat lucunya cucu jenengan yang baru berapa tahun? Gak bisa. Bisa melihat hijaunya sawah? Gak bisa. Gak tahu ini siang atau malam. Begitulah rasanya orang yang buta. Allah kasihan sama kita. Akhirnya tetap dikasih izin melihat. Supaya apa? Supaya kita mau kembali dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah kebaikan Allah, tapi lagi-lagi kebaikan Allah itu kita balas dengan air tuba. Merasa jeneng nyong sehat, jeneng nyong udut tetep bae sehat, apa-apa udut. Itu namanya kita lagi diundur sama Allah, lagi ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kan mengatakan seperti itu, wah jere sapa rokok membunuhmu. Nyong kawin biyen merokok orang mati-mati. Gini mboten? Nggih, ada orang seperti itu kan? Itu namanya jenengan itu lagi dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi ditunda hukumannya supaya menyempatkan diri untuk bertaubat sebelum datang ajal. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yumhil wala yuhmil. Artinya Allah itu menunda tapi tidak lupa. Jadi dikira kalau misalnya kita itu belum dicabut izin kita melihat, belum dicabut izin kita mendengar, belum dicabut izin kita berbicara, belum dimiskinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwasanya Allah itu lupa, enggak. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu dicatat dengan rapi. Nanti pada hari kiamat kita akan terkaget-kaget. Ternyata subhanallah, daftar dosa yang kita lakukan itu tercatat begitu panjang. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wudi'al kitab." Pada hari kiamat nanti buku catatan itu akan dibeber, diperlihatkan kepada para manusia. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Orang-orang yang banyak maksiat itu ketakutan.
merasa khawatir melihat buku catatan amalan dia. Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang yang banyak maksiat itu berkata, kitab apa ini? Masa kecil, besar semuanya ditulis di situ? Memang semuanya ditulis. Maksiat sekecil apapun itu ditulis di situ. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun amalan kebaikan yang kita lakukan akan ditulis dan kita akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan akan ditulis dan kita akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan momen bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan momen bulan Ramadan. Yang namanya mukmin itu tidak harus suci dari dosa, karena itu nggak mungkin. Yang suci dari dosa itu adalah para nabi dan para rasul, maksum mereka. Kalau kita manusia biasa, kadang berbuat maksiat. Cuman yang membedakan antara mukmin dengan orang yang tidak beriman, kalau mukmin itu melakukan perbuatan dosa, cepat-cepat istighfar dan taubat. Gitu nggih? Kalau misalnya kemarin ngerasani astagfirullah. Jadi setiap ngerasani astagfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah aku tobat temenanan nggih. Aku tobat, ngesuk balik maning. Oke? Maka bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita. Yang mungkin sholatnya masih bolong-bolong, kita sempurnakan sholatnya. Yang mungkin sholatnya sudah 5 waktu, tapi belum khusyuk, tapi belum apa? Kita tingkatkan khusyukan kita. Yang mungkin zakatnya belum dikeluarkan, kita keluarkan zakat tersebut. Yang mungkin kita masih biasa mengumbar pandangan kita, membiarkan telinga kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian melepas lisan kita untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kita jadikan bulan Ramadan sebagai momen untuk memperbaiki diri. Cuman gak bulan Ramadan tok, itu hanya sekedar start mulainya. Kemudian berikutnya kita teruskan senantiasa istiqamah sampai ajal datang menjemput. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustaz dan para jemaah, kesempatan yang baik ini sehubungan dengan akan datangnya bulan Ramadan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam bergaul, jelas banyak sekali kesalahan. Adapun untuk pertanyaan atau himbauan atau menghilangkan unek-unek saya, kami akan menyampaikan kepada Ustaz bahwa Allah disembah atau tidak disembah tidak rugi dan tidak untung. Saya selalu mengikuti sholat Id di masjid, di lapangan atau di alun-alun Purbalingga. Padahal kami sangat menginginkan, karena tadi disampaikan bahwa air susu dibalas dengan air tuba. Yang akan saya sampaikan, saya itu di saf pertama dari kaum ibu, tapi kenyataannya nanti menjadi dekat sekali dengan para bapak. Jadi seperti bapak-bapak dengan ibu-ibu tidak ada batas. Maka saya ngunek-ngunek di dalam hati, apakah itu termasuk membalas air susu dengan air tuba kepada Allah?
Dan memang saya kalau istighfar atau membaca Masya Allah, saya kok sholatnya begini. Mohon penjelasan lah supaya saya hatinya itu agak plong lah. Sebab selamanya itu saya selalu ikut berjamaah sholat Id di alun-alun Purbalingga karena softnya bapak-bapak dengan ibu-ibu tidak ada batasnya. Sekian, mohon maaf atas pertanyaan dan mohon penjelasan agar menjadi plong hati saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita, itu betul. Jadi jangan dipikir kalau kita beribadah dengan baik kepada Allah itu Allah kemudian menjadi tambah tinggi kedudukannya. Allah itu sudah maha tinggi. Yang butuh dengan sholat kita itu siapa? Kita sendiri. Nah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita nggak sholat, Allah tuh nggak rugi. Kita nggak sholat, Allah tuh nggak rugi. Yang rugi siapa? Kita. Ini yang perlu disadari. Kemudian masalah soft, ya, masalah soft itu dikembalikan kepada panitia, ya, dan pengaturannya. Karena seandainya memang keadaan itu karena darurat, maka insya Allah tidak mengapa kalau kondisinya kondisi darurat. Tapi apakah memang itu sudah kondisi darurat atau sebenarnya masih bisa untuk disiasati? Kalau masih bisa untuk disiasati, maka belum masuk kondisi darurat kalau seperti itu. Mengetahui itu kondisi darurat atau bukan, saya nggak pernah melakukan studi lapangan, ya. Dan karena saya juga bukan panitia, ya. Maka ditanyakan kepada pihak yang berwenang, masa setiap tahun harus seperti itu? Apa tidak ada cara yang lainnya supaya tidak terulang kembali? Sampaikan, ini mumpung masih ada waktu, si ancan, ya, masih ada 1 bulan lebih, sampaikan. Kalau ada usul bagaimana caranya, apakah ibu-ibu dilokalisir di mana, misalnya di pendopo atau di halamannya, kemudian bapak-bapak di mana, kayak gitu kan bisa sebenarnya. Cuman memang membutuhkan personil yang banyak. Karena kadang-kadang orang itu pengennya jagung nang pinggir kabeh. Ben bar salat langsung menyat kon meng tengah ra gelem, itu kan sulit kayak gitu. Artinya memang membutuhkan personil yang banyak dari panitianya, juga membutuhkan kesadaran dari kaum muslimin sendiri. Kabehan pengennya begitu grup langsung grup, nggak tahu ini soft atau tidak. Akhirnya kalau kita perhatikan, terutama ketika sholat Id, itu yang namanya soft itu berkelok-kelok, buatan apa? Buatan lurus. Kon ngelurusakan nyong sing bener, kabehan kerasane paling bener. Karena itu memang membutuhkan luar biasa, memang terus terang itu membutuhkan kerjasama yang apik antara panitia dengan kaum muslimin para jamaah sholat Id. Nggih, monggo yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz waktu yang diberikan. Dalam materi ini kami jadi teringat firman Allah yang artinya barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahkan syukurnya, dan barang siapa yang kufur akan memberikan siksa atau azab. Dalam situasi yang akan datang ini di bulan Ramadan ini biasanya banyak orang yang dimurahkan rezekinya. Para pedagang banyak rezekinya, kemudian para pegawai negeri sipil dan pensiunan ini katanya mau ada 13-an. Nah, ini dalam hal mensikapi, mensyukuri nikmat yang berupa rezeki yang banyak ini bermacam-macam. Ada yang mereka makan-makan di warung, ada yang borong-borong tidak perlu,
Dan mungkin sebagian ada yang membagikan amplop kepada fakir miskin. Yang kami tanyakan, bagaimana syukur yang Allah gendaki dalam mensikapi nikmat yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur harta. Caranya adalah dengan menggunakan harta itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Atau bisa jadi diberikan kepada fakir miskin, bisa jadi disumbangkan ke masjid, bisa jadi disumbangkan kepada lembaga pendidikan Islam, bisa jadi diberikan kepada panti asuhan, atau langsung kepada orang-orang yatim piatu atau yatim yang ada di samping kita. Jadi segala jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan harta itu untuk hal itu. Adapun menghambur-hamburkan harta untuk membeli hal-hal yang kurang bermanfaat, sampai akhirnya kadang-kadang nanti bosok saking boronge kakean. Wong nek baca tuli regane kabehan pada mondang, wis ayo borong. Nganti bosok, akhirnya dibuang. Itu namanya mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubadzir niku koncone sinten? Gue temannya setan, ya. Maka hati-hati ketika mendapatkan nikmat seperti itu, justru kita gunakan. Bulan Ramadan itu adalah momen yang luar biasa untuk mengasah kepedulian kita. Lawang di dalam agama kita, rezeki seret saja. Kalau bisa kita tetap sedekah, apalagi ketika rezeki lagi omber. Imam Ahmad, saya kasih contoh, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar. Ketika akan buka puasa, beliau menyediakan 2 potong roti kering. Roti kering buat buka sama air putih. Ketika hampir azan, tahu-tahu ada orang mengetuk pintu rumahnya. Tok. Sinten ulo sinten? Ulo nyuwun. Pengemis. Dia bilang, saya udah nggak makan berapa hari, wahai imam, kasihanlah saya. Kalau kita posisinya seperti itu, paling kan roti siji diparo, separo dikasihkan. Itu kalau kita. Oleh Imam Ahmad enggak. Apa yang beliau berikan? Yang beliau berikan 2 roti itu semuanya dikasihkan. Padahal hanya itu makanan yang ada di rumahnya. Hanya itu makanan yang tersisa di rumahnya, enggak ada yang lainnya. Dua-duanya dikasihkan sama orang miskin itu. Terus boleh buka ke priwe Ustaz. Banyu bening. 2 roti kering itu rencananya oleh Imam Ahmad, 1 roti untuk buka, 1 roti untuk sahur. Dua-duanya diberikan. Buka dengan air bening, sahur dengan air bening. Siapa sing kuat? Kita kan kalau buka puasa kan segala apa ada di depan kita. Makanan saja nggak cukup 1 jenis loh. Wis ana seroto golek bakso, wis ana bakso golek kecot. Wis ana kecot golek minumannya juga sama. Wis ana dawet golek kolak, sudah ada kolak nyari es degan dan seterusnya. Berarti ya, bulan Ramadan yang niatnya untuk mengekang nafsu berubah menjadi bulan pelampiasan nafsu. Mumpung lagi buka kabeh dintongaken, akhirnya trawean arep. Yang seharusnya untuk beribadah
siang hari diisi dengan tidur karena lemes. Siang harinya kan lemes kan ya, kosong perutnya, tidur terus. Malam harinya tidur karena kewadegan. Awan bengi turu. Itu berarti tidak mendapatkan hikmahnya bulan Ramadan. Ya, monggo ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz mengenai kriteria masjid yang bisa untuk iktikaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid yang bisa untuk iktikaf itu bagaimana? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Lebih hati-hatinya kalau mau iktikaf itu lebih hati-hatinya mencari masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Itu lebih hati-hati. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan harus masjid yang ada Jumatannya, ada yang mengatakan cukup masjid biasa saja yang sholat 5 waktu walaupun tidak dipakai untuk Jumatan. Tapi untuk hati-hati sebaiknya memilih masjid yang ada Jumatannya supaya apa? Supaya tidak perlu untuk pindah masjid ketika sedang iktikaf. Mungkin Bapak-Ibu sekalian agak sulit untuk memahami. Iktikaf itu sebenarnya yang namanya iktikaf yang sempurna itu selama 10 hari siang malam di masjid. Itu sebenarnya iktikaf yang sebenarnya itu seperti itu. Jadi malam 21 maghrib masuk masjid, sudah membawa perbekalan baju untuk 10 hari. Nanti baru keluar dari masjid pas lagi takbiran. Itu baru apa? Baru keluar. Berarti nggak kemana-mana. Iktikaf itu berdiam. Berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Itu yang sempurna. Itu iktikaf yang sempurna. Ya orang bisa ya orang apa-apa. Namanya juga sunnah. Ya, ada sebagian orang, oh saya bisanya cuma 2 hari. Ya enggak apa-apa. Oh saya bisanya 3 hari, malah banyak yang bisanya kurang sewengi. Kalau memang panjenengan bisa, bagus. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi iktikaf yang sempurna itu seperti itu. Sehingga kalau misalnya dia itu iktikaf di masjid yang tidak dipakai untuk Jumatan, ketika Jumatan dia harus keluar dari masjid mencari masjid yang lain. Akhirnya dia harus keluar. Padahal sejatinya orang yang iktikaf gak boleh keluar, kecuali untuk nuwun sewu kalau kamar mandinya di luar, hanya untuk kebutuhan apa? Kamar mandi. Bahkan sampai makan pun itu sejatinya disediakan di mana? Di dalam. Tapi harus diperhatikan kebersihannya. Harus diperhatikan kebersihan. Jadi makan, tidur, sholat, beribadah, ngaji, zikir, semuanya di masjid. Itu namanya iktikaf. Kalau belum mampu ya tidak apa-apa. Tapi mungkin suatu saat kita perlu merencanakan tahun kapan lah nyong pengen jajal iktikaf sing temenanan gue kayak ngapa. Tapi juga harus disiapkan fisiknya, nggih. Siapkan fisiknya. Terus juga harus dipikirkan kalau ibu-ibu iktikaf, engko sing masak nunggu mas apa? Nah, itu juga harus dipikirkan. Bapak-bapak kalau misalnya masih punya kewajiban menafkahi putra-putrinya, kalau sampai iktikaf kemudian nggak ada yang menafkahi, juga harus dipikirkan. Karena apa? Karena iktikaf itu hukumnya sunnah. Sedangkan ibu-ibu melayani suami hukumnya nopo? Wajib. Berarti harus diperhatikan. Kecuali kalau panjenengan, oh saya punya pembantu yang siap menggantikan tugas saya, oh tidak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi juga harus memilih tempat yang tertutup, ya, karena nanti seluruh aktivitas di situ kalau terbuka nanti kelihatan sama orang lain, ya. Padahal wanita itu aurat.
Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta